Nah, latihan itu kan juga tidak serta-merta. Namanya latihan, dimanapun berada latihan itu tidak ada langsung yang gede. Latihan itu mulai bertahap namanya. Bertahap dulu. Kita sekolah itu juga bertahap. Belajar mulai menghitung, mulai menulis dan sebagainya. Bertahap. Artinya mulai kecil kemudian merangkak. Kalau sudah mulai bisa naik lagi. Mulai bisa naik lagi. Selama ini belum bisa sampai ke tahap ini, harus diulang-ulang begitu. Kayak kita sekolah itu tidak bisa lulus, tidak bisa mencapai batas standar nilai, maka harus diulang lagi. Ulang lagi. Sampai ke sini. Nah kan namanya mengulang kan terkadang membosankan. Membosankan terkadang bahkan membuat kita itu menjadi kadang sebel. Tapi apa boleh buat? Itu adalah sarana untuk bisa memenuhi syarat sampai di sini. Yang penting begini, kekuatan kita ukur. Yang penting ukur kekuatan. Sekali lagi ukur kekuatan. Kalau dengan menggunakan 2,5% kita tidak mampu 1 bulan misalkan, waduh kacau 1 bulan. Ternyata sulit sekali. Sudah harus mengakui diri, akui dulu. Kita gunakan misalkan 1% dulu. Maksimalkan dulu sambil berlatih, sambil belajar, sambil kita nanti memperdalam. Seiring waktu, masa iya kita tidak bisa lebih tinggi? Masa iya kita tidak bisa berkembang? Itu artinya berarti di dalam benak kita tidak mau berkembang kalau hanya stuck saja, hanya berhenti sampai di situ. Jadi orang yang berhasil itu selalu dia bertahap, menggunakan batu loncatan begitu ya katanya ya. Jadi mulai perlahan ya, seorang pengusaha pun sama. Untuk bisa yang mencapai kejayaannya itu dimulai dari yang kecil dulu, mulai bertahap. Karena kalau tiba-tiba kita jualan tidak punya pelanggan, semua dijual banyak sekali, buang uang, tidak punya pelanggan, jualnya susah. Sama hanya ketika kita mau buka warung makan ya, buka warung makan kita di situ misalkan di sini buka warung makan, kita langsung sediakan semua makanan ya, semua makanan yang ada di situ. Nah, pertama itu orang pasti akan berbondong-bondong, oh coba sana baru. Tapi apakah dia bisa bertahan 3 bulan? Belum tentu. Karena rame yang pertama itu bukan karena enak, bukan karena murahnya, tapi penasaran. Penasaran, ya benar. Penasaran. Setelah itu hilang. Nah, untuk bisa membangun ini yang kuat, tidak cukup yang begitu, maka dia harus mempertahankan rasa, dia harus menjaga kebersihan, dia harus menjaga layanan. Itu semuanya harus dilakukan, dan ini tidak bisa 1 bulan 2 bulan, ini menjaga ini harus lama. Orang itu percaya itu dengan ketika dia mulai berulang-ulang begitu ke sana. Baru setelah dia 10 tahun. Nah, beda. Kalau yang 3 bulan rame itu ya mungkin bisa jadi ada apa-apa saya tidak tahu ya. Karena yang bertahan itu sudah diuji oleh waktu namanya. Sudah diuji oleh waktu. Trader juga sama. Trader baru 1 tahun, wah malang melintang, dia sudah untung begini, beli ini, beli itu. Pertanyaan besarnya, apakah dia betul-betul dapat trading itu, atau mungkin dengan cara ya tanda kutip ngibul, nipu dan sebagainya. Padahal untuk bisa menapai dengan kemampuan yang lebih itu butuh proses yang panjang. Nah, itu kira-kira biar minimal tersemangati ya. Biar minimal ada gambaran di sana bahwa trading itu juga tidak semudah yang orang bayangkan, enak dapat untung gede. Prosesnya itu kadang orang tidak sabar, Pak. Ya, proses untuk mencapai ke sana itu terkadang tidak sabar. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi yang ini ya, kenapa orang trading itu selalu panik? Selain modal yang tidak sebanding. Yang kedua, itu biasanya banyak transaksi. Banyak transaksi. Atau namanya overtrade atau overtrade. Dia punya layer banyak ya, satu layer kadang bermacam-macam. Ada euro, ada pound sterling, ada XAU. Jadi banyak sekali, bingung dia.
Terlalu banyak transaksi yang menyebabkan overtrade. Walaupun 0,1, tapi kalau berjajar 10, jadi Jadi satu lot. satu lot. Ada seperti itu banyak. Saya ini tempat untuk curhat mereka-mereka dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan, minta tolong ya. Saya tidak kenal, tiba-tiba telepon, tiba-tiba share begitu. Pak, saya modal sekian, tinggal sekian. Saya lihat sudah di atas 80% rata-rata. Ruginya sudah 80% ya 20%. rata-rata. Kemudian minta tolong Pak, minta tolong di recovery supaya balik modal saya. Saya bilang kalau seperti ini di recovery mau cara apa recovery-nya gitu ya. Iya, iya, benar. Mau pakai nanti ambil posisi baru kita tidak kuat tenaganya ya. Tidak kuat sudah ketahanannya. Mau ditunggu itu spekulasi sudah. Ya, karena kekuatannya sudah tidak banyak. Satu-satunya jalan kita bisa injek dengan kekuatan injek, tapi bukan injeknya bukan kecil ya, setidaknya 5-10 kali lipatnya baru nanti mulai terangkat lagi. Artinya Iya. pelampungnya harus tinggi. Kalau cuma dikasih modal yang sama, tidak menyelesaikan masalah. 2 kali pun tidak menyelesaikan masalah. Ya contohnya begini, hitung-hitungannya ya. Modal misalnya $20.000, misal. Ya, ini modalnya. Ruginya 80% itu berarti berapa? $16.000. $16.000. Nah, lotnya modalnya 20.000, ruginya 16.000, maka sisa atau ini equity-nya tinggal 4.000. Andaikan ditambah dengan satu modal 20.000, jadinya 24.000. Jadi 24.000 ya. 24.000 itu kalau dikurangi dengan 16 itu masih 8.000. Itu artinya masih setengah. Masih jauh, masih belum bisa. Kalau kita tambahkan dengan 40.000, oke ya, dengan 20.000 lagi berarti 40.000. 40.000. Maka modalnya 40.000 dikurangi 16.000. Ada 24.000 ya, 24.000. Ya. Nah, sekarang 16.000 saya bagi dengan 24.000 dikalikan 100%, masih 66. Masih 66. Itu artinya 40% masih rugi, masih terlalu berat. Jadi yang aman itu 3 kali berarti, Pak. 20% dari modal ini baru lebih aman. Jangan dikira terus tambahkan lagi modalnya sama. Makanya teman-teman yang curhat ke kita itu dari modal $100, 100 juta, 10.000 itu cerita, lama-lama jadi miliaran ya, karena tadi ya mungkin di prospek ya, begitu dia mau habis suruh top up lagi, suruh tambah lagi. Injek. Oh iya Pak, saya dulu gitu juga Pak. Ya, terus habis itu nanti mendekati lagi suruh injek lagi, terus begitu sudah.